Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kita pada hari ini? Doa dan pengharapan kami, kita semua ada dalam keadaan sehat, damai sejahtera, kuat di dalam Tuhan. Untuk memulai aktivitas kita hari ini, kita bersekutu dengan Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan serta merenungkan firman-Nya. Mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 17, Tuhan Allah hadir. Kidung Jemaat nomor 17, Tuhan Allah hadir. Pada saat ini, mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Bait yang kedua, Tuhan Allah hadir, yang dimuliakan. Tuhan Allah hadir, yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya dinyanyikan malak surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Kita berdoa. Terima kasih atas kehidupan pada hari ini yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan saat ini kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan berikan bagi kami hikmat untuk dapat memahami firman Tuhan serta melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita, ayat renungan harian kita pada hari ini dari Amsal 14 ayat yang ke-34. Amsal 14 ayat yang ke-34, mari bersama-sama kita membacakannya. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Sedemikian firman Tuhan, Amsal 14 ayat yang ke-34. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dahulu kita sering mendengar ungkapan bahwa negara yang besar adalah negara yang menghargai pahlawan-pahlawannya. Sejalan dengan kehidupan kita pada saat ini, khususnya dengan ayat renungan harian kita pada hari ini, Amsal 14 ayat 34, maka negara yang besar atau bangsa yang besar adalah bangsa yang menjunjung tinggi kebenaran. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang disampaikan dalam Amsal 14 ayat 34? Yang pertama, dia menyatakan tentang kebenaran. Tentang kebenaran di sini mau menyatakan bahwa bangsa yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu bangsa yang di dalamnya kita dapat melihat keadilan. Ya, pemerintahan yang dilaksanakan dalam keadilan, memperhatikan semua warganya,
memperhatikan saling menghargai satu dengan yang lain, kesejahteraan semua warganya tanpa memandang agama, suku, dan status sosial kehidupan bangsanya adalah bangsa yang menjunjung kebenaran, dan tentu saja seperti yang dikatakan Amsal di sini, kebenaran meningkatkan derajat bangsa. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini sungguh-sungguh mengajarkan kepada kita bahwa kemajuan teknologi, kemajuan pendidikan bukanlah itu saja hal yang utama yang penting dalam kehidupan bangsa. Tetapi bagaimana bangsa itu hidup dalam kebenaran firman Tuhan, pemimpinnya dan setiap warganya, kita. Jadi bangsa itu bukan hanya bangsa yang besar, tetapi kita juga orang-orang yang tinggal dalam suatu negara yang besar itu. Dan yang kedua, apa yang hendak disampaikan oleh Amsal 14 ayat 34 tentang dosa. Bangsa yang hidup di dalam perbuatan jahat, yang hidup di dalam dosa, akan mendatangkan aib kepada bangsa itu. Hal ini juga mengajarkan kepada kita semua, warga negara, orang yang tinggal di dalam suatu negara, bahkan juga pemimpin-pemimpin kita, agar hidup di dalam kekudusan Tuhan, hidup dalam kebenaran, jangan hidup dalam kejahatan, keberdosaan. Ketika satu bangsa hidup dalam keberdosaan, kejahatan, perbuatan buruk, maka akan mendatangkan aib, celaka bagi bangsa itu. Gambaran ini sangat terlihat dalam kehidupan umat Israel yang diceritakan dalam Alkitab. Ketika mereka hidup dalam kebenaran firman Tuhan, mereka menjadi bangsa yang besar, bangsa yang dikenal, bangsa yang mengalami kemenangan pada saat perang. Tetapi ketika mereka hidup dalam perbuatan dosa, Tuhan menghukum mereka, Tuhan mendidik mereka melalui pembuangan yang mereka jalani, melalui kekalahan dalam peperangan. Karena itu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita diingatkan untuk menjadi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi bangsa yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup dalam kebenaran akan meninggikan derajat bangsa kita, bangsa Indonesia. Saat ini kita diajak semuanya, mari hidup dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu hidup dalam berkeadilan sosial tanpa membeda-bedakan agama, suku, bangsa, bekerja untuk kesejahteraan bangsa, negara, kota tempat kita tinggal, dan hidup dalam apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dengan demikian, kebenaran akan meninggikan derajat bangsa kita semuanya. Apapun yang kita hadapi, pergumulan hidup yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi, mari tetap setia hidup benar di dalam Tuhan. Mari bersama kembali kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 424, Yesus menginginkan daku bersinar bagi Dia. Mari hidup dalam kehendak Tuhan, sehingga kehidupan kita hidup dalam kebenaran, menjadi sinar terang Tuhan bagi banyak orang. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus.
Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kami semua bangsa Indonesia ini, bahkan kami secara pribadi untuk hidup benar di dalam Tuhan, yaitu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana hidup kami ini menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang, hidup saling mengasihi, saling menopang, saling menolong, bekerja untuk kesejahteraan kami, tempat kami tinggal, di mana kami berada. Kami percaya Tuhan menopang kami, menolong pemimpin-pemimpin bangsa kami untuk terus menjunjung tinggi kebenaran, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, bekerja untuk kesejahteraan, keadilan semua bangsa, warga negara Indonesia ini. Kami percaya Tuhan menolong setiap pemimpin kami, bahkan kami semua warga negara Indonesia ini, untuk terus menjunjung tinggi kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mendoakan saudara-saudari kami yang sedang dalam duka cita. Kami percaya Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan kekuatan bagi yang kami kasihi, yang kami kasih orang tua kami, Nora Nande Anastasia, demikian juga Nande Eka Sitepu. Mungkin saudara-saudari kami juga yang sedang berduka cita. Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan. Yang sedang dalam keadaan sakit, kami percaya Tuhan berikan pemulihan kesehatan yang sempurna. Bagi yang kami kasihi, Nande Nora, Nande Vini, demikian juga Nande Gide. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberikan pemulihan kesehatan yang sempurna bagi kakak kami Nandi Angel, bagi yang kami kasih Bapak Brilio, semua saudara-saudari kami, hamba-hamba Tuhan juga yang sedang sakit, pulihkanlah keadaan kesehatannya ya Tuhan. Anak-anak kami untuk studinya, untuk pekerjaannya, untuk teman hidupnya, Tuhan tolonglah agar anak-anak kami tetap mengandalkan Tuhan, sehingga mereka punya masa depan yang baik di dalam Tuhan. Terkhusus anak kami Ayon Purba, terima kasih untuk tes kesehatan yang sudah boleh dia jalani, dan ada 3 tahap tes lagi yang akan dia jalani. Kuatkan, teguhkan, berikan kepercayaan diri dan ketenangan hati bahwa di dalam Tuhan dia beroleh pertolongan. Terima kasih Tuhan, pemerintah kami juga yang berupaya untuk menurunkan COVID di negara kami ini dengan vaksinasi yang sedang dijalankan. Kami percaya Tuhan tolong semua berjalan dengan baik. Kami mendoakan semua jemaat Tuhan dimanapun berada, khususnya yang ada di Sitelusada Bekasi. Kiranya Tuhan anugerahkan kesehatan, damai sejahtera, usaha pekerjaan yang dilakukan dalam nama Tuhan. Kami percaya semuanya dapat dikerjakan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami Tuhan, kami menjalani hidup kami dalam tuntunan tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani hidup kita dalam kebenaran firman Tuhan setiap hari. Dan ketika beraktivitas keluar rumah, jangan lupa pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan, menghindari kerumunan banyak orang, tetap sukacita di dalam Tuhan, tetap berdoa. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.